Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-habibana al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda wat tuqa. Amma ba'du. Hadirin sahabat dai milenial dimanapun anda berada, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan beberapa aliran kepercayaan lainnya. Kita patut bangga bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Penghargaan dalam Islam bukan karena ras, suku, dan keturunan, akan tetapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Islam dalam kehidupan multikultural, itulah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin sahabat dai milenial dimanapun anda berada, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi keberagaman tersebut? Jawabannya terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengenal, Maha mengetahui. Hadirin sahabat dai milenial dimanapun anda berada, dari segi balaghah firman Allah tadi bersifat khabari atau suatu informasi bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa. Semuanya memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama di sisi Allah. Demikianlah penafsiran Imam Ali Ansabuni dalam Safatut Tafasir. Dengan demikian, untuk membina persatuan dan kesatuan, langkah awal yang harus kita tempuh ialah kita harus saling mengenal, saling menghargai, dan menjalin komunikasi. Bukannya saling menutup diri, melecehkan, menghina, dan mengadu domba. Sebab hadirin, sikap seperti itu merupakan cikal bakal timbulnya perselisihan, perpecahan, dan tidak mustahil terjadinya disintegrasi bangsa hingga hancurnya negeri ini. Hadirin sahabat dai milenial dimanapun anda berada, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa minna man da'ala sayyibatihi wa laisa minna man mata ala sayyibatihi. Yang artinya, bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan sukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan, dan memperjuangkan sukuan. Hadirin sahabat dai milenial dimanapun anda berada, dari uraian saya di atas dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah syarat yang paling utama untuk membangun bangsa yang multikultural. Oleh karena itu, dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan, merangkai persatuan di republik yang multikultural ini dengan cara memantapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.